Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita bisa dapat bermuajahah, bertatap muka dalam rangka untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Hubul Huda. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ketetapan iman, Islam, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagaimana seperti biasanya pada malam hari ini kita akan insyaallah membahas terkait dengan kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul yang disusun oleh satu ulama Al-Azhar yang bernama Asy-Syaikh Mansur Ali Nasif. Pada waktu yang lalu kita membahas hal-hal yang dimakruhkan ya di dalam sholat kita. Sebenarnya dalam kitab ini sudah habis ya, kita sudah masuk judul baru, bab yang ke-6 tentang sholat rawatib. Nah, ini kan boleh juga ya, artinya sholat rawatib yang kita lakukan ini mana yang sudah muakkadah dan mana yang ghairu muakkadah, dan mana yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah ya, yang terus menerus Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, beliau lakukan, dan mana yang diantaranya beliau kadang dia tinggalkan. Dan tentunya di sini nanti kita bisa juga akan bahas, karena ada juga perbedaannya terkait dengan misalnya qobliyah Jum'ah. Nah ini kan ada yang menyatakan tidak ada, ada juga yang mengatakan ada. Ya, sesungguhnya dua-duanya ini benar gitu. Ya, tapi kalau kita berpendapat sesuai dengan kitab yang kita jadikan rujukan, ini ada bahwa qobliyah Jum'ah itu ada dan juga disebutkan oleh ya beberapa imam ya tentang terkait dengan qobliyah Jum'ah. Namun sebelumnya marilah kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menetapkan keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani kita. Tentunya sehat yang dianggap dengan wal afiyah atau afiyah ya, sehat tapi tidak afiyah, nah itu tidak akan lengkap. Kalau cuma sehat doang berarti jasmani saja, artinya sama ya, jasmani dan rohani kita sama dengan orang-orang yang di luar sana, artinya dengan orang yang tidak melakukan ibadah, dia tidak taat pada Allah gitu ya, sama. Kalau afiah itu artinya kesehatan yang kita miliki, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afiah ya, makanya sehat afiat ada dua ya, sehat wal afiah ya. Nah, itu dimaknai afiah itu sehat bisa kita gunakan momen kesehatan kita, sehat jasmani kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mau kita teruskan untuk judul baru, atau kita coba baca beberapa hal yang dimakruhkan menurut beberapa imam? Saya bacakan aja dulu ya, kita buka dulu dengan baca suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Kemarin yang menurut madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i ya, dan kelompok ulama Syafi'i itu hampir mirip dengan apa yang ada di dalam kitab ini. Kita lanjutkan Pak ya. Yang termasuk mengangkat mata ke atas langit itu dimakruhkan. Ya, ini juga disebutkan di dalam kitab ini ya. Yanduru ilas sama, melihat ke langit. Kemudian mengikat rambut atau baju itu juga termasuk dimakruhkan. Rambut yang diikat, waktu itu kita juga ada bahas tasfus sya'r ya. Dan ribatut thawb, jadi mengikat baju diikat gitu ya. Itu juga hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ini disebutkan juga dalam kitab ini, melakukan sholat tapi sudah tersedia makanan malam ada di hadapannya. Ya, ini yang mengganggu kekonsentrasi dalam sholatnya atau khusyuannya. Terus kemudian sholat di tengah jalan yang sering digunakan untuk berlalu lalang. Nah ini juga makruh, tidak sampai haram sih, makruh. Jadi berlalu lalang gitu. Nah, dan cuma kan seperti di daerah-daerah tertentu yang tidak mempunyai masjid yang besar yang bisa menampung jamaah yang lebih dari katakanlah ratusan bahkan lebih ribuan gitu. Nah itu biasanya kan menyebar sampai ke jalan-jalan itu kalau di momen-momen besar ya, seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat istisqa dan lain sebagainya. Saya kira itu tidak masalah. Ya selama itu tidak sering ya dilakukan. Nah ini dianggap sebagai hal yang makruh. Tapi kalau itu sering dan itu mengganggu, bukan makruh lagi kedudukannya menurut beberapa imam, menjadi haram. Karena bagaimanapun juga kan kita tidak boleh menyakiti orang lain ya di dalam perjalanan itu. Ya, terganggu perjalanan orang ya dengan sholat kita, mempertahankan sholat kita, tetapi orang misalnya ada mobil ambulan yang ingin mengirim dalam rangka darurat ya untuk mengirim pasien ke rumah sakit dengan secepatnya, maka itu harus dibatalkan, dan dipersilakan dulu yang lain. Karena inti daripada sholat itu sendiri selain daripada pengabdian kita kepada Allah, yaitu bahwa kita harus bisa bersikap mengaplikasikan sholat itu dalam kehidupan kita. Misalnya kita harus juga memiliki akhlak yang mulia tentunya. Sebagaimana disifirmankan Allah SWT, aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu harus bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah sama juga dengan orang yang mempertahankan sunnah tetapi kemudian menyakiti saudaranya, itu juga tidak boleh ya. Dengan misalnya ingin supaya seperti apa yang digambarkan dalam hadis Rasulullah, bahwa ketika sujud itu hendaknya misalnya sampai ka'anna matmatan tu'natan ya, seperti ka'anna seolah-olah sampai seekor anak kambing itu bisa melewati gitu, sehingga agak tinggi sekali gitu. Nah, sementara posisi sujud itu agak rapat misalnya, saudara kita jadi agak kesingkir ketika kita melebarkan tangan kita. Nah, itu sunnah misalnya atau sesuai dengan hadis. Tetapi menyakiti tetangga kita itu tidak boleh juga. Artinya itu juga ya bisa dibatalkan, dalam arti sebaiknya harus yang diutamakan adalah akhlak itu ya, tidak menyakiti orang lain itu tadi. Kemudian melakukan sholat di dalam gereja itu makruh. Melakukan sholat di dalam gereja makruh. Nah, tetapi boleh jadi misal bagaimana dengan kasus misalnya dia seorang tukang satpam misalnya di gereja, kan ada ya satpam gereja itu kadang-kadang orang muslim juga ya kan, satpam di gereja ya. Kadang juga ada ini mungkin ini yang dimaksud gereja itu betul-betul di hadapannya itu ada penyembahan lah, di situ ada semacam
tempat untuk misa. Tapi kalau dalam rangka misalnya darurat tidak ada tempat lagi, itu menjadi boleh, ya kan? Apalagi kalau wajib mudhayyak, waktunya sudah sempit untuk menunaikan ibadah sholat, ya sempit gitu, maka dimanapun kita melakukan sholat tidak apa-apa. Nah itu wajib mudhayyak, maka harus ya boleh, karena kan kalau di dalam hadis nanti dikatakan kullu ardillahi masjidun, setiap di bumi Allah ini adalah masjid, ya. Hanya saja memang setelah Rasulullah SAW datang hijrah pertama kali ke Madinah atau Yasrib, beliau bukan membangun rumah pribadi, tapi yang dibangun adalah masjid, yaitu Masjid Nabawi. Artinya bahwa masjid yang sudah dibatasi oleh suatu tempat tembok dan juga ada ditutupi dengan atap, nah itu menjadi resmi, menjadi masjid tempat kita beribadah. Itulah masjid yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa liman attaquma fi. Jadi sungguh benar-benar masjid itu didirikan atas dasar takwa, ya. Ini atas dasar takwa. Nah ini semua juga ini dibangun juga atas dasar ketakwaan, ya, ketakwaan. Nah oleh karena itu berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki, jumhur ulama sih mengatakan sunnah muakkadah, sunnah, jumhur ulama. Tapi Imam Malik, ya, mazhab Malikiyah mengatakan bahwa datang ke masjid untuk menegakkan sholat wajib itu hukumnya wajib. Nah, kalau sampai enggak ya berarti dosa kan. Untungnya ya jumhur ulama fikih mengatakan hukumnya sunnah. Ya, boleh jadi saudara kita yang tidak berangkat ke masjid ya mungkin ada kepentingan, boleh jadi boleh sholat di tempat lain, artinya di masjid tempat lain. Nah itu kita husnuzon sajalah, ya. Kemudian melakukan sholat di tempat yang tidak layak ini menurut mazhab Syafi'iyah, ya, yang tidak layak seperti tempat pembuangan sampah, ya, tempat pemotongan hewan, tempat-tempat lainnya. Nah itu yang tidak layak, ya. Ya, tapi kalau terpaksa itu semua jadi boleh, ya. Semua hal jadi boleh. Melakukan sholat dengan menghadap pemakaman, ya, menghadap pemakaman. Nah ini sehingga ada sebagian dari saudara kita yang berpandangan bahwa sholat di mana situ ada makam haram hukumnya. Ya. Tapi kadang-kadang ketika disandingkan dengan makam Nabi Muhammad, maksudnya dikiaskan atau disamakan dengan makam Nabi dan para sahabatnya dua itu, Khalifah Abu Bakar dan Umar, itu malah berada di dalam masjid, ya. Ya, waktu itu mungkin terjadi polemik. Ya, ini mau dipindahin nggak di makam Nabi Muhammad dan makam Abu Bakar dan makam Umar? Nah, sementara kan di samping ada makam Al-Baqi, ya kan? Nah, akhirnya ya ulama ya tidak bisa memindahkan itu, bahaya juga kalau dipindahkan, ya. Akhirnya tetap di situ posisinya. Ya dahulu Masjid Nabawi memang kecil, tidak sebesar sekarang, sehingga melebar sampai sana. Nah maka ada juga yang berdasarkan itu maka tidak mengapa. Kadang kan kita pernah ya sholat di suatu tempat, misalnya kayak di Serpong gitu. Serpong di pinggir jalan itu yang arah mau ke Alam Sutra, itu kan ada satu masjid tuh di pinggir jalan, itu ada makam di depannya itu. Ya mau nggak mau ya kita sholat di situ kan, nggak ada tempat yang paling enak untuk kita langsung menepi kita sholat itu. Mau di tempat mana lagi, ini hanya dikatakan sebagai hal yang makruh. Tapi ulama yang lain ya ada juga yang tidak memakruhkannya. Karena berdasarkan juga pernah Nabi melakukan sholat jenazah di atas kuburan, ya kan, ketika ada seorang marbot Masjid Nabawi yang sudah wafat. Ya, di situ disebutkan apakah dia marbot itu perempuan atau laki-laki kalau nggak salah. Nah itu Rasulullah bertanya, ya
kemana dia gitu. Saat kan Rasul bertanya kepada para sahabat, lima adzantumuni, kenapa nggak ngasih tahu ke saya kalau disebut bahwa dia disebutkan bahwa dia sudah meninggal. Maka kemudian teluni, ya, teluni aina makbaruhu, ya, aina makbaruhu, dan deluni, tunjukkan padaku di mana makam kuburannya. Tunjukkan. Kemudian sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, amama qabrihi atau ala qabrihi, di atas makamnya. Ya, itu. Nah, itulah yang kemudian dijadikan sebagai satu hal yang boleh juga melakukan sholat di atas makam atau kuburan. Kalau yang di sini dimaksud adalah masjid di mana depannya ada kuburannya, nah, itu dianggap tidak. Ya, ada yang keras sekali begitu. Tapi ketika dikiaskan ke makam Nabi, nah, mereka nggak mengatakan itu beda. Nah, itu namanya tidak fair. Sehingga ya kita menganggap sebagai sebuah perbedaan gitu aja, tapi bagi kita boleh. Nah, ini kan makruh ya. Terus melakukan sholat di tempat maksiatan, nah ini juga tidak boleh. Apa maksudnya makruh hukumnya? Melakukan sholat dengan mengangkat satu kaki, jadi kaki diangkat satu gitu ya. Nah itu makruh. Melakukan sholat dengan merapatkan kedua kaki, rapat kedua kaki. Ya. Nah, kalau ulama mengatakan bahwa jarak antara kaki dengan kaki itu, ya ada yang mengatakan 1 jengkal gitu. Jadi 1 jengkal begini. Ulama mengatakan gitu. Ya 1 jengkal. Atau katanya ada juga yang mengatakan tidak dibatasi, yang penting sekiranya bisa untuk berdiri dengan tegak. Nah gitu. Ya. Tapi ada juga saudara kita yang kemudian karena ingin menempelkan ya softnya itu sih melebar gitu ya. Nah, itu. Ya itu kalau di sini yang dimakruhkan adalah merapatkan, melebarkan malah tidak. Gitu ya. Nah, boleh jadi itu karena ingin supaya menempel softnya itu antara satu dengan yang lainnya. Kemudian melakukan sholat berjamaah seorang diri pada satu saf. Jadi satu saf ini satu orang diri. Nah, sebaiknya itu dianggap makruh, baru makruh, nggak sampai haram. Nah, sebaiknya kalau ada jamaah itu tahu ada orang satu, maka sebaiknya dia ke situ untuk menemani supaya dia tidak sendirian. Itu sebaiknya begitu. Tapi terkadang setelah beberapa menit kemudian datang lagi mau masbuk, jadi ketemu juga di sana jadi kosong. Tapi nggak masalah. Ya, ada juga yang mengatakan begitu caranya karena ini mungkin dibatasi oleh sekat ya, tembok atau ya, sehingga saat itu ada orang datang ya, dia sholat sendirian atau Pak sudah bangun semua, sudah rapi, tapi ada satu orang sendirian ya. Nah, sebaiknya orang yang di depan itu kan yang kanan ke kiri untuk menemani dia, menjadi 2 orang. Nah itu baik, itu menurut mazhab Syafi'i. Ya, silakan. Mungkin ada tambahan, kalau di masjid ketika saya di Tanah ya, itu dicoret yang di depan, Ustaz. Boleh, ini tambahan. Kalau di situ udah maksudnya, mungkin kalau di tempat lain nggak ngerti kalau cara. Iya. Kalau di situ dibikin caranya seperti itu. Jadi di tengah itu ya, jadi yang di belakang imam itu langsung mundur ke belakang. Dia pasti ngerti gitu. Langsung dia mundur. Iya. Gitu. Nah, itu pendapat satu imam itu atau ulama itu, saya kira itu ya, begitu caranya. Nah, itulah perlunya kita belajar fikih ya, supaya jangan ada itu orang udah tahu misalnya kalau menjadi makmum, misalnya kita ada 1 orang nih, dia imam berjamaah berdua orang, maka makmumnya itu harus mendekat ke imam setengah lah gitu. Tapi lagi-lagi ada juga yang nggak ngerti, Pak. Saya pernah sholat seperti ini, itu posisinya saya datang belakangan, saya colek makmumnya, plak, diem baik begini, aduh saya begini, jadi lucu gitu, jadi sholatnya, maksudnya dia mundur gitu loh, ternyata nggak mundur. Nah itu juga makanya perlu
belajar juga itu. Ketika dicolek belakangnya, ya sebaiknya mundur. Nah ini perlu juga ini. Ya boleh dengan cara seperti itu. Ya boleh. Ya itu kecuali kalau, tapi kalau makmum masbuk itu lain lagi. Ya kalau makmum masbuk ya, makmum masbuk. Atau dengan cara Bapak tadi bilang itu dibolehkan juga, di mana dicolek yang depan sehingga langkahnya itu cuma tidak terlalu lebar. Kalau dari sana kan lebar banget. Kalau menurut saya tadi itu tambahan betul ya. Kalau itu saya tadi itu sebelum sholat dilakukan gitu ya, sebelum sholat dimulai atau baru saja dimulai. Terus lihat dia batalkan langsung jalan ke tempat ini. Nah, kalau yang sudah berjalan, nah, makmum masbuk ya, nah itu boleh juga ya, itu dengan cara yang tadi Bapak bilang itu tambahannya, yang apa orang yang di tengah dicolek supaya dia bisa ke belakang untuk menemani jamaah yang telat tadi. Nah, jamaah yang di depan itu iya. Jadi berarti melebarkan kakinya agak merapat, tapi kan yang sebelah sana. Oh gitu. Nah di sana kosong berarti dikit ya. Nggak masalah berarti. Iya. Itu satu teknik lah ya, teknik di dalam sholat berjamaah itu juga penting itu. Hal-hal yang kecil itu pasti ada. Seperti itu. Ya tata cara untuk menjadi makmum masbuk. Gitu. Dan posisi makmum masbuk juga kan sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah ya. Idza adraktumul imama kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Jika kamu menjumpai imam dalam posisi bertakbir, maka bertakbirlah. Kalau imam itu dalam keadaan rukuk, maka rukuklah. Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang langsung mengikuti perbuatan imam atau rukun yang imam lakukan, ada juga yang diawali dengan takbiratul ihram terlebih dahulu. Karena kan definisi sholat itu adalah ya ma aqwalu ma aqwaluhu ma aqwalun wa af'alun ya apa ya ma taftati apa ya ma tuftatahu bit takbiratil ihram af'alu ma af'aluhu wa aqwaluhu ya tuftatahu bil takbir ya tuftatahu bil takbir wa tukhtamu bit taslim kalau nggak salah ya. Segala perbuatan ya, perbuatan dan juga perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka karena takbiratul ihram juga bagian dari rukun di dalam sholat, nah itu diharuskan pada makmum masbuk itu sebelum mengikuti imam ya bergerak, misalnya imamnya posisinya ruku, untuk bertakbiratul ihram terlebih dahulu. Takbir Allahu Akbar, langsung ikutilah posisi imam. Itu cara mengikuti imam ya. Itu untuk ulama mazhab Syafi'iyah seperti itu. Tapi ada juga yang langsung ada, jadi posisi sujud datang langsung sujud jebret gitu tanpa takbiratul ihram, karena dia melihat teks hadis seperti itu. Kalau menjumpai imam lagi ruku, ya ruku aja. Kalau menjumpai imam lagi sujud, ya sujudnya langsung gitu. Nah, tapi tidak diawali dengan takbiratul ihram, padahal harus diawali dengan takbiratul ihram. Kalau saya lebih cenderung takbiratul ihram dulu, baru mengikuti rukun yang lain yang dilakukan oleh imam. Dan harus mengikuti imam, ya, karena kan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, karena sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Ini juga banyak juga nih, tapi hampir sama. Ya beberapa hal ini di sini hampir sama, ya, hal-hal yang dimakruhkan itu. Ya. Nah, sekarang ini mazhab Maliki juga.
Kalau mazhab Maliki, hal yang dimakruhkan dalam sholat itu antara lain beristi'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca ayat Al-Quran pada sholat-sholat fardu. Nah, begitu juga dengan baca basmalah sebelum membaca surat Al-Fatihah dan atau surat yang lainnya. Sementara untuk sholat-sholat sunnah sebaiknya juga tidak beristi'adzah atau berbasmalah, terkecuali untuk menetralisir perbedaan pendapat, maka keduanya dibolehkan. Jadi ini disebutkan dalam kitab itu ya, Al-Fiqhu fi Madzahibil Arba'ah ya. Jadi ini perbedaan pendapat ya. Ada yang diawali dengan isti'adzah dan juga ada diawali dengan basmalah. Mengapa dengan isti'adzah? Karena isti'adzah kita ini karena akan membaca surat dalam Al-Quran. Perintah Allah mengatakan, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu ingin baca Al-Quran, bacalah isti'adzah. Nah, kita kan mau membaca surat Al-Fatihah, maka beristi'adzah. Tapi ini kan perbedaan pendapat. Bagi Imam Malik ini adalah makruh. Tapi bagi mazhab Syafi'i itu sunnah. Ya, membaca bismillah dan a'udzubillah itu menjadi sunnah hukumnya. Ya, bismillah kan ya, atau isti'adzah. Ini perbedaan pendapat. Maka al-fiqih ini penting karena al-fiqhu lugatan al-fahmu. Fikih secara bahasa artinya pemahaman. Maka suatu keniscayaan terjadi perbedaan pendapat. Nah, kita tidak, yang jelas kita tidak boleh menyatakan bahwa itu salah, ini benar. Boleh jadi kita belum dapat alasannya mengapa dia melakukan itu. Jadi kita bisa toleransi atau tasamuh ya, agar tidak mencela bahkan sampai membid'ahkannya. Nah, bagaimana kalau kita dibid'ahkan sementara apa yang kita baca itu adalah ayat-ayat Quran gitu, padahal kayaknya aduh, gimana ya, yang kita baca ayat-ayat Quran masa kita masuk neraka gitu loh. Kayaknya nggak logis gitu ya. Nggak mungkin lah kita baca isti'adzah, kita baca bismillah, kita baca doa kunut. Kunut itu kan yang kita baca itu kan doa ya. Ya, tapi itulah perbedaan pendapat. Silakan mau pakai iya, silakan enggak, enggak apa-apa. Jadi yang jelas jangan kemudian menjadikan suatu pertentangan gitu. Yang dikatakan di dalam Al-Quran itu kan wa in a'radu ya qalu. Jadi jika ada terjadi suatu pertentangan, qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Jika ada satu terjadi a'radu ya, pertentangan, maka katakanlah ini amalan kami, ini amalan Anda. Ya udah, kita sama-sama tasamuh untuk saling menghormati, tidak saling membenci dan juga tidak saling menjatuhkan. Itu yang paling tepat. Di sini disebutkan juga yang makruh tadi, memanjatkan doa sebelum membaca Al-Quran atau saat bacanya. Membaca doa, ini kan ada juga ya beberapa pendapat ya. Misalnya ya sebelum sholat kita baca surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu kan tujuannya untuk kita menghindarkan diri dari godaan syaitan. Nah, tapi ini makruh. Nah, menurut Imam Malik, tapi di mazhab Syafi'i tidak ada, itu tidak dimasukkan. Kemudian biar kita tahu aja nih, sebentar tahu nih ya, memanjatkan doa ketika ruku, lagi ruku baca doa. Nah, itu ya, itu tidak dianggap makruh. Ya. Tapi sesungguhnya pada saat ruku, memang menurut mazhab Malik itu harusnya yang dibaca bukan doa tetapi bertasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim. Tapi ada satu tasbih yang dibarengi dengan doa. Ada ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya kan, subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli.
Ya kan, maha suci bagi, maha suci dan segala puji bagimu ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Nah, itu kan doa. Nah, tapi ini kan menurut Imam Malik adalah makruh. Nah, itu juga bacaan tasbih juga, tasbih. Tasbih juga ya. Kalau apa ya, tasbih kemudian istighfar itu kan sesuai dengan perintah Allah. Ya, di surat An-Nasr ya kan ada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, baca tasbih, bihamdika dengan membaca hamdalah atau dengan memujinya, lalu kemudian diakhiri dengan istighfar, Allahumma gfirli. Maka ada satu tasbih yang dibaca selain daripada subhana rabbiyal azimi dan subhana rabbiyal a'la, yaitu tadi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ada yang salah? Tidak. Perintahnya surat An-Nasr, ya kan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, mensucikan nama Tuhanmu dan pujilah nama Tuhanmu, dan pujilah Tuhanmu dan mohon ampunlah kepada Allah. Tapi di sini dianggap ya, itu kan doa kan? Atau jangan-jangan ya istighfar itu dibedakan, bukan doa. Itu istighfar, ya udah istighfar aja. Ini mungkin doa yang lainnya, kan boleh jadi doa yang dibedakan. Nah, itu yang dianggap makruh, tapi ini masih makruh ya. Bahkan ketika tasbih, ketika ruku dan sujud itu juga atau ketika ruku itu dilarang juga kita membaca suratul Fatihah. Ya, kita telat masbuk ya, pada saat kita baca suratul Fatihah misalnya baru maliki yaumiddin sudah Allahu Akbar sujud ruku. Kita baca apa tidak tuh? Kita teruskan tidak? Nah, ada satu ada ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh baca, tetap bacalah tasbih ya. Sedangkan tadi yang sudah itu juga sudah tinggalkan. Tapi ada juga yang mengatakan ya, kalau masih sempat, masih di ujung misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, masih bisa sebelum rukuk sempurna, nah itu ada juga yang mengatakan. Karena ada juga yang mengatakan, karena ada pendapat ya, bahwa membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun. Sepakat itu ulama itu, kecuali Imam Hanafi kalau nggak salah ya. Imam Hanafi tidak menganggapnya sebagai fardu atau rukun. Dia masih dalam kategori masih bisa ditinggalkan, wajib ya. Wajib itu kedudukannya di bawahnya fardu. Nah, itu Imam Hanafi membagi seperti itu. Maka Fatihah itu ada juga yang mengatakan ya sudah tidak usah baca Fatihah, karena Fatihah yang tadi itu karena posisinya masbuk, maka bacaan Fatihah itu sudah ditanggung oleh imam gitu. Sudah ditanggung oleh imam, karena ada satu pernyataan hadis, al-imamu dhaminun bil ma'mum. Imam itu menjamin makmumnya. Ya. Baik, barangkali ada pertanyaan lagi? Saya bacakan lagi dulu sebenarnya ya. Ini banyak tapi hampir mirip semuanya, Pak. Memainkan dengan janggutnya dengan yang lainnya, sering ya janggut dimainkan, ya kan? Nah, itu juga menurut mazhab Maliki makruh ya, memainkan janggutnya, ini makruh ya. Kemudian meletakkan satu kaki di atas kaki yang lainnya, itu juga makruh. Ini saya baca yang tidak sama ya, ini yang lain aja yang beda. Mengangkat satu kaki bertumpuk dengan kaki yang lainnya kecuali terpaksa. Kemudian selalu merapatkan kedua kaki saat berdiri. Nah, itu merapatkan tadi juga sama kan dengan mazhab Syafi'i. Nah, ini juga, ini ada yang sama. Kemudian di sini disebutkan menurut mazhab Maliki merenungkan hal-hal duniawi.
lagi sholat tapi ingat dengan hal-hal duniawi, itu makruh menurut Imam Malik. Memegang sesuatu dengan tangan atau dengan mulut, apalagi sampai keluar huruf-huruf dari mulutnya, maka itu dapat membatalkan sholatnya. Memegang sesuatu dengan tangan, dengan mulut, ya barang atau mulut yang dari sini, itu makruh. Bahkan katanya bisa menjadikan batal menurut mazhab Maliki, ya, kecuali terpaksa. Ya. Kemudian mengucapkan, nah ini menurut mazhab Maliki, mengucapkan tahmid pada saat bangkis, nah, itu alhamdulillah. Nah, menurut mazhab Maliki itu makruh, ya makruh, tapi tidak sampai haram, ya, atau tidak sampai haram. Kalau haram itu sudah membatalkan sholat, ya. Kalau udah haram ini masih makruh, artinya tidak membatalkan sholat. Jadi terus kemudian kalau menggunakan bahasa isyarat itu sama, ya. Waktu itu ada menggaruk anggota tubuh tanpa keterpaksaan, meskipun secara umum menggarukan itu hanya sedikit saja. Namun apabila terpaksa maka dibolehkan menggaruk-garuk. Ya, tapi kalau terpaksa karena gatel atau apa saja itu masih dibolehkan, ya. Tersenyum walaupun sedikit. Nah, senyum walaupun sedikit secara umum. Jika lebih dari itu maka sholatnya dianggap tidak sah atau batal. Tersenyum, ketawa, nah itu batal, ya, membatalkan, ya. Tapi Nabi pernah tersenyum. Pada saat Nabi sedang berdoa, Nabi itu melihat ada setan gitu, ya, melempar dirinya tuh pakai debu gitu, mau untuk dia. Jadi Nabi Muhammad melihat pada saat berdoa langsung ketawa senyum. Gitu. Kata doa yang dipanjatkan itu membuat dirinya itu menjadi, atau setan itu nggak berani untuk mendekati Nabi Muhammad SAW. Jadi dia mau melempar diri, sehingga Nabi tersenyum dan tertawa. Senyum, ya, tersenyum itu nggak senyum, nggak sampai tawa, ya, senyum. Tapi itu kan bukan dalam sholat, ya, itu doa pada saat beliau berdoa. Nah kalau tertawa tidak ada satu maksud, ya, ya itu yang bisa membatalkan, ya. Kalau mazhab Syafi'i, tertawa atau bicara yang bukan dari perkataan sholat atau doa-doa dalam sholat, maka itu dapat membatalkan sholat, ya. Nah, membatalkan sholat. Terus menepuk tangan dengan utus pula terkait dengan sholat baik pria maupun perempuan, yang tepuk tangan itu juga dianggap makruh. Menurut Imam Hambali, ini Imam Hambali juga banyak juga, Pak, ya, menjulurkan lidah, membuka mulut lebar-lebar, itu makruh. Jadi sini banyak, kalau di banyak, ya, ada yang sama, ada yang tidak sama. Melakukan sholat di depan papan tulis, di depan tulisan maksudnya, di depan tulis, bukan papan tulis, depan tulisan. Melakukan sholat di depan suatu yang digantungkan seperti pedang atau mushaf Quran. Ini menurut Imam Mazhab Hambali, ya. Ya, itu beberapa hal, Pak. Banyak ini kalau dalam kitab Al-Fiqh Fikih 4 mazhab ini, ya, Fikih 4 imam mazhab. Baik, kita masuk kepada judul baru aja, Pak, ya, dari bab yang selanjutnya, yaitu bab ke-6 tentang rawatib. Ya. Fihi fusul salasatin. Ada 3 fasal. Fasal pertama, al-fasul awalu fi rawatibil faraid. Ya, sholat sunah rawatib yang mengikuti sholat fardu. Ya. Hiya as-sunanut tabi'atu lil faraid. Sunah-sunah yang mengikuti sholat fardu. Wa tusamma tatawwu'an. Sholat rawatib ini bisa disebut sebagai sholat tatawwu'. Wa nafilatan, juga disebut sholat nafilah. Wa sunnatan, juga disebut sholat sunnah. Wa manduban, mandub. Mustahabban, juga ada disebut mustahabban, ya. Wa huwa
ma rajiha syar'u fi'luhu wa raghiba fi wa lam yu'aqib ala tarkihi, yang sangat dikuatkan oleh, jadi sholat yang sangat dikuatkan oleh syarak, hukum syarak untuk mengerjakannya dan merutinkannya melakukan itu, dan tidak ada dosa baginya untuk meninggalkannya. Ya. Wa huwa kismani, sholat sunnah itu ada dua bagian. Mu'akkadun wa huwa ma wadhaba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'akkad yaitu sholat sunnah yang Nabi sering lakukan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairu mu'akkadin wa huwa ma tarokahu ahyanan wa sayatiyani. Dan yang ghairu mu'akkad adalah yang tidak Nabi terkadang meninggalkannya, ya, untuk itu artinya tidak sangat dianjurkan. Wa hikmatur rawatibi takmilu ma naqasa minal faraidi in hasala. Hikmah sholat rawatib itu adalah untuk menyempurnakan apa hal-hal yang kurang di dalam sholat-sholat fardu. Ya, hal-hal yang sholat, yaitu kalau sholat sunnah itu dilakukan dengan benar dan dapat menyempurnakan kekurangan di dalam sholat fardu. Wa illa faziyadatus thawabi wal qurbi minallahi ta'ala. Dan kalau tidak, misalnya tidak ini, misalnya bukan untuk yang hal yang lainnya, tidak menyempurnakan sholat fardu ya, tapi ini adalah merupakan tambahan pahala dan juga pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sholat sunnah muakkad ya. Baik, kita masuk kepada hadis Nabi. Ummi Habibah, dari Ummu Habibah qalat, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin muslimin yusalli lillah kulla yaumin thintai asrata raq'atan tatawu'an ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim ya melakukan sholat karena Allah Ta'ala setiap harinya sebanyak 12 rakaat yang hukumnya tatawu, ya, suka kerelaan atau sunnah, ya, bukan wajib, kecuali Allah akan mengganjarkan, membangunkan dia di dalam surga istana. Qalat Ummu Habibah kemudian berkata, fama barihtu usollihinna ba'du, semenjak aku mendengar hadis ini dari Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat itu, yaitu sholat rawatib, ya. Dua, hanya ada penjelasan. Aifa ma ziltu wadibu alaihinna ba'da sima'i hada. Aku terus-menerus melakukan sholat sunnah ini, ya, yaitu yang 12 rakaat setelah mendengarkan sabda Nabi tersebut, tidak meninggalkannya. Rawahul khamsatu illa Bukhari, diriwayatkan Imam yang 5 kecuali Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Wa zadat Tirmidzi, Imam Tirmizi menambahkan arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha, 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah sholat duhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah sholat isya'. Wa raka'ataini qabla sholatil fajr, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar atau sholat subuh. Nah, nanti kita akan ketemu nih yang terkait dengan sholat Jumat nanti ya. Ini baru itu aja. Jadi itu penjelasannya. Berarti ada 12 ini menjelaskan keterangan yang dilakukan itu ya. Nanti Imam Tirmizi menambahkan
Jadi kalau duhur 4 rakaat sebelumnya atau qobliyah duhur sebanyak 4 rakaat, 4 ya, ditambah dengan sesudahnya ba'diyah duhur berarti menjadi 6, ditambah ba'diyah setelah sholat maghrib berarti 8, ditambah ba'diyah setelah sholat isya berarti 10, ditambah qobliyah sebelum sholat subuh atau fajar berarti 12. Itulah yang muakkad ya. Jadi Ummu Habibah itu menyatakan seperti ini, artinya apa? Menunjukkan bahwa dia menegaskan bahwa ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ummu Habibah ini adalah istri Nabi Muhammad SAW ya, kalau nggak salah ya. Kemudian Rotibatul Fajri, sholat sunat rawatib, sholat rawatib pada saat sholat fajar atau subuh. Ini penting lah ya, jangan sampai ditinggalkan. Ini begitu penting ya. Minimal 2 rakaat sebelum sholat subuh itu jangan sampai ditinggalkan ya. Kalau misalnya tertinggal boleh diqadha ya setelah kita melakukan sholat subuh, tapi jangan di sini, di rumah aja ya, di rumah aja. Ini ada hadisnya dari Aisyah ya, dari istri Nabi, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad qala, bersabda, raqatal fajri, 2 rakaat salat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa ya, dunia dan seisinya. Ini 3 ya. Sini ada ai sunnatahu allati qabla fardihi khairum minad dunya. Dijelaskan di bawah, yaitu sholat sunnahnya, sholat fajar yang dilakukan sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Fana'imuhuma fil jannati khairum min na'imid dunya law malakaha al-insanu au thawabuhuma aktsaru min thawabid dunya law malakaha wa tasaddaqa biha. Wa idza kana hadza fi sunnatil fajri fama baluka bi fardihi. Ini penjelasannya. Jadi apa ya? Balasan pahala di surga itu lebih baik, atau kenikmatan yang ada di dalam surga itu lebih baik daripada kenikmatan yang ada di dunia. Sekalipun orang pada ingin memilikinya. Nah, disebutkan gitu. Dan pahalanya itu lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Nah, di sini disebutkan itu sholat sunnah fajar, sholat sunnahnya, apalagi fardunya. Nah, begitu. Jadi sholat subuhnya juga bernilai tinggi, qobliyahnya pun juga bernilai tinggi. Nah, 2 qobliyah subuh bernilai tinggi, terus kemudian subuhnya juga bernilai tinggi. Dan sebaiknya habis sholat subuh jangan tidur. Boleh kita beraktivitas apapun, olahraga jalan kaki gitu ya, ya pagi sampai ke depan gitu ya, mantap ya. Atau bergerak untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Jangan tidurlah ya. Tidur mau nanti dah sebelum sholat duhur, habis sholat duha boleh. Yang disebut dengan istilah qailulah ya. Qailulah itu artinya tidur sebelum menjelang duhur, boleh itu qailulah. Nah, ya. Tapi jangan lewat sholat duhurnya. Itu namanya qailulah, boleh itu Pak. Itu Nabi melakukan itu ya, itu bagus. Baik, ini baru sampai sini, nanti akan bahas yang lain-lain lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabihat wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.